Pandemi COVID-19 banyak menuai dampak negatif bagi setiap individu. Salah satunya yaitu peningkatan orang dengan gangguan jiwa. Saat ini Indonesia memiliki prevalensi orang dengan gangguan jiwa sekitar 1 dari 5 penduduk. Artinya sebanyak 20% populasi di Indonesia memiliki masalah gangguan kejiwaan. Lantas, bagaimanakah kisah mereka yang saat ini berada di Yayasan Provinsi Jawa Barat? Saksikan inilah Lentera. Sang surya menyapa pagi. Cahaya mentari terasa hangat menyelimuti kota indah di Provinsi Jawa Barat, yang dikenal dengan nama Sang Mutiara dari Priangan Timur. Inilah Tasikmalaya, kota yang menyimpan banyak kisah dan sejarah di dalamnya, termasuk kisah tentang orang yang memiliki gangguan kejiwaan menjadi salah satu di antaranya. Kota yang terkenal akan wisata alam perbukitan nan sejuk ini cocok sebagai tempat perawatan jiwa-jiwa yang butuh untuk disembuhkan. Selain soal kenyamanan, Tasikmalaya juga memiliki orang-orang yang memiliki ketulusan hati teramat dalam untuk merawat sesama manusia yang terganggu jiwanya. Tim Lentera pun menyambangi salah satu yayasan yang menampung orang dengan gangguan jiwa. Ini adalah yayasan yang mampu bertahan di tengah terjangan badai pandemi COVID selama 2 tahun. Yayasan Mentari Hati namanya. Ketika banyak yayasan swadaya masyarakat bertumbangan, Mentari Hati mampu melalui semua rintangan meski harus berjalan tertatih-tatih. Dadang Heriadi adalah pemilik Yayasan Mentari Hati. Awalnya, ia tak pernah membayangkan bahwa pada suatu hari dirinya akan merawat ratusan ODGJ seperti ini. Rasa prihatin melihat banyak orang dengan gangguan jiwa yang terlantar di jalanan menyebabkan Dadang terketuk hati untuk merawat mereka. Maka pada tahun 2007, ia membuka rumahnya yang terletak di Kecamatan Taman Sari, Kabupaten Tasikmalaya, untuk menampung 5 orang ODGJ. Kelimanya adalah orang terlantar di jalanan yang tak ia kenal sama sekali. Dari hanya 5 orang, kini penghuni Yayasan Mentari Hati mencapai 255 orang. Menampung ratusan manusia yang terganggu jiwanya ini bukan tanpa halangan. Maklum, tak semua orang berani berdekatan dengan mereka yang sewaktu-waktu dapat mengamuk. Sehingga Dadang sempat mengalami penolakan dari keluarga dan masyarakat sekitar. Nomor 1, udah takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nomor kedua, panggilan hati, panggilan jiwa. Kebetulan saya waktu itu melihat saudara kita, sementara kita makan di tempat yang bersih, saudara kita di seberang jalan makan di tempat sampah. Sama, mereka juga manusia, sama dengan saya. Dari situlah saya istilahnya datang begitu saja untuk peduli sama saudara-saudara yang terlantar ini. Dan kebetulan didukung sama istri itu. Walaupun orang lain nggak gedukung, walaupun orang lain mau apa gimana, tapi yang penting yang ngedampingin saya aja dulu yang mendukung itu. Yang lebih dasarnya itu didukung sama istri. Satu hari tak bertemu, hati rasa
rindu. Ku yakin ini semua perasaan cinta. Dibantu oleh para relawan, setiap hari ratusan penderita ODGJ diasuh layaknya keluarga sendiri. Tidak ada pengobatan khusus untuk mereka. Hidup sehari-hari mengalir begitu saja, tanpa ada paksaan untuk pulih. Menurut Dadang, dengan cara memperlakukan sesama manusia sebagai manusia seutuhnya, itulah yang akan membuat mereka nyaman, sehingga mau belajar bersosialisasi, belajar mengatur emosi, dan timbul semangat untuk sembuh. Ketika pandemi COVID menghantam pada tahun 2020 dan 2021 lalu, suasana yayasan sempat kacau. Sebanyak 40 orang terpapar virus COVID-19. 6 orang diantaranya meninggal dunia. Para pengurus kalang kabut karena saat itu sulit untuk dapat bantuan dari pemerintah setempat. Tak hanya soal kesehatan, pandemi juga menyebabkan kesusahan. Jumlah donatur berkurang karena mereka biasanya memiliki kelebihan rezeki, juga mengalami kesulitan ekonomi. Berdasarkan data yang dilansir Kementerian Kesehatan pada tahun 2021, selama pandemi COVID-19 terdapat 24 juta tenaga kerja sektor informal yang kehilangan pekerjaan. Akibatnya, jumlah orang yang mengalami depresi dan ansietas atau rasa cemas meningkat 6 hingga 9%. Kecemasan itu terjadi karena hilangnya sumber pendapatan, mengakibatkan ekonomi keluarga runtuh dan kualitas hidup menurun drastis. Dari peristiwa inilah timbul permasalahan, mulai dari kesehatan fisik hingga kesehatan mental. Jumlah ODGJ meningkat, sementara para penderita lama masih banyak yang tidak tertangani. Saat ini, Indonesia memiliki prevalensi orang dengan gangguan jiwa sekitar 1 dari 5 penduduk. Artinya, sekitar 20% populasi di Indonesia berpotensi mempunyai masalah gangguan jiwa. Salah satu wilayah yang terpapar kasus virus COVID-19 tertinggi dan penduduknya mengalami peningkatan jumlah ODGJ secara signifikan adalah Provinsi Jawa Barat. Jadi kalau datanya sendiri di Kota Tasik itu kita gabung sama Dinkes juga ya, pasti harus koordinasi bareng, bekerja sama untuk penanganan ODGJ sejauh ini. Kalau targetnya ada 960 ya. Tapi untuk sementara dari tahun 2021 sampai sekarang yang sudah tertangani itu sementara ada 807 orang orang dengan gangguan jiwa gitu yang sudah tertangani. Beranjak dari Kabupaten Tasikmalaya, tim Lentera menuju Kabupaten Tangerang untuk mengamati bagaimana penanganan para ODGJ di Provinsi Banten. Tim Lentera pun mendatangi Pondok Pesantren Darut Tasbih Arafi, panti rehabilitasi yang berdiri pada tahun 2000. Tuhan ternyata telah mempersiapkan jawaban bagi manusia yang mempersembahkan seluruh hidupnya untuk mengurusi orang lain. Sesuatu perantara sebagai sarana penyembuhan ODGJ berhasil dilakukan. Apakah itu? Nantikan jawabannya sesaat lagi. Saat kita dihadapkan pada kehidupan yang baru, saat dunia media digital yang menantang kita, bersama Akademi Televisi Indonesia, mewujudkan impian Anda. Mari kuliah di Advi, bersama memasuki era media digital. Advi, kampus broadcast sebenarnya. Banyak metode penyembuhan bagi orang dengan gangguan jiwa, salah satunya yaitu ruqyah yang dilakukan di Pondok Pesantren Darut Tasbih Arafi, Kabupaten Tangerang. Bagaimanakah cara pengobatan yang dilakukan di Pondok Pesantren tersebut?
Saksikan Inilah Lentera. Astaghfirullah Rabbal baraya Astaghfirullah minal khataya Astaghfirullah Rabbal baraya Astaghfirullah minal khataya ya Allah astaghfirullah minal khataya. Orang dengan gangguan jiwa sering menuai stigma negatif. Masyarakat acap memandang sebelah mata. Seakan-akan mereka adalah pengganggu. Bahkan, keluarga sendiri seringkali apatis, menganggap anggota keluarga yang menderita ODGJ tidak dapat pulih kembali seperti manusia pada umumnya. Cara mengembalikan akal yang sebagian hilang pada orang dengan gangguan jiwa di tempat ini dilakukan dengan mengombinasikan pengobatan medis dan kegiatan spiritual. Di tengah-tengah padatnya hiruk-pikuk kehidupan manusia di Kabupaten Tangerang inilah berdiri bangunan dengan konsep tradisional nan megah, Pondok Pesantren Darut Tasbih Arafi namanya. Sesuai dengan namanya, pesantren ini adalah tempat menggali ilmu agama bagi para santri. Tentu ada santri akal sehat yang bersekolah di sini. Namun setelah ditelusuri, pesantren ini ternyata juga menerima santri ODGJ. Sedikitnya ada 25 orang dengan gangguan jiwa yang ditampung oleh pengurus pesantren. Dulu saya masih SMP ada, masih SD, apalagi SD. Paling takut orang gila itu. Nah, setelah dapat amalan tirakap dari guru-guru saya itu, dari berjalan kaki ke ulama-ulama, di situ di jalan itulah saya menemukan, coba ingin berdekat. Rupanya dia bisa diajak bersahabat, bawa ke masjid, dimandiin, dicukurin, dibersihin. Saya cari usahakan bajunya, masih bujangan sendiri. Terus akhirnya saya titipin di tempat orang-orang untuk bekerja, sudah normal. Terus di situ saya berani. Ternyata orang mereka itu selain memang punya hak untuk disembuhkan, itu ujian buat kita yang waras sebenarnya. Sang bantu mereka. Ternyata bisa. Ya, bahkan begitu mereka sudah mengenal kebaikan, mereka nggak mau lepas dengan kebaikan itu. Namun demikian, berbagai hal menyedihkan itu tidak membuat pengurus putus harapan. Seperti halnya jodoh, Tuhan seperti menjodohkan mereka untuk bertemu dengan orang yang merawat sepenuh hati. Meski keluarganya sudah tidak peduli lagi, Kiai Rafiuddin tetap berusaha mengembalikan akal mereka yang hilang. Sesuai dengan lingkungan Islami ini, mereka diobati dengan cara ruqyah. Metode pengobatan dengan doa ini rutin dilakukan setiap malam Selasa selesai sholat maghrib berjamaah dan dipimpin secara langsung oleh adik dari sang kiai. Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif. Kuliah nggak ada waktu aja ya. Sakit. Diam dengar. Perlakuan kepada para ODGJ ini layaknya perlakuan terhadap seorang santri umumnya. Santri orang dengan gangguan jiwa tetap diwajibkan sholat 5 waktu. Walaupun gerakannya tidak seragam, tidak menjadi masalah. Karena tujuan utamanya hanya satu, pasrah kepada kehendak yang maha kuasa. Dalam kesehariannya, Kiai Rafiuddin dibantu oleh para pengurus. Salah satunya Adit. Dahulu, Adit hanya mengantarkan ayahnya berobat. Namun kini diangkat menjadi pengurus di pondok pesantren dan ditempatkan di bagian orang dengan gangguan jiwa.
Jadi kalau itu Pak Kiai pesan ke saya tuh buat ngurusin di dalam tuh yang kasih sayang, terus ambil barokahnya juga kan, apalagi kita masih muda gitu. Dan jadi ini juga buat kita senang juga, bahagia gitu melihat jadi orang. Kalau jadi pengurus sih udah 5 tahun, tapi saya kecil di sini karena bapak saya juga dulu santrinya Pak Kiai. Jika berbicara soal kesehatan jiwa, kita sering menemui istilah skizofrenia. Dari hasil riset pada berbagai jurnal dan artikel kesehatan, skizofrenia adalah salah satu gangguan jiwa berat dan banyak menghinggapi masyarakat Indonesia. Tim Lentera pun lalu menemui dokter kesehatan jiwa atau psikiater yang memimpin sebuah rumah sakit jiwa terkenal di Bogor, Jawa Barat. Apa kata psikiater tentang adanya fenomena peningkatan jumlah ODGJ belakangan ini? Dan bagaimana cara mengetahui gejalanya? Nantikan Lentera sesaat lagi. Saat kita dihadapkan pada kehidupan yang baru, saat dunia media digital yang menantang kita, bersama Akademi Televisi Indonesia, mewujudkan impian Anda. Mari kuliah di Akti bersama memasuki era media digital. Advi, kampus broadcast sebenarnya. Menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, kesehatan mental merupakan keadaan sejahtera di mana setiap individu dapat berpotensi bagi mereka sendiri. Artinya mereka mampu mengatasi tekanan kehidupan secara normal, berfungsi secara bermanfaat dan produktif, serta mampu memberikan kontribusi terhadap komunitas mereka sendiri. Bagaimanakah kisah mereka yang mengalami gangguan kesehatan mental? Saksikan Inilah Lentera. Skizofrenia. Nama ini belakangan populer. Seseorang yang mengalami perubahan tingkah laku, seperti ketidakstabilan emosi, menurunnya kemampuan komunikasi, sehingga mengakibatkan ia menutup diri. Sering dicurigai sebagai penderita skizofrenia. Menurut Asosiasi Psikiater Amerika, skizofrenia merupakan satu bentuk gangguan kejiwaan berat yang dicirikan dengan delusi, halusinasi, gangguan konsentrasi, serta rendahnya motivasi. Jika tidak ditangani, penderita skizofrenia dapat mengancam orang lain, bahkan juga menyakiti diri sendiri, hingga bisa melakukan bunuh diri. Jadi, apakah itu skizofrenia? Untuk mengetahui soal berbagai jenis penyakit kejiwaan, Tim Lentera mendatangi Rumah Sakit Jiwa Dr. Haji Marzuki Mahdi di Bogor, Jawa Barat. Sayang sekali, kami dilarang mengambil gambar pasien karena dianggap sebagai hal privasi. Namun kami mendapatkan penjelasan soal berbagai macam gangguan kesehatan mental, seperti anoreksia, bipolar, anxiety, hingga skizofrenia. Secara umum dia nggak kelihatan sakit, tapi rentang ini kita sebut dengan gangguan jiwa ringan.
Jadi kalau Mbak katakan gangguan jiwa skizofrenia, karena itu yang paling mudah tampak. Perilakunya kacau, pikirannya kacau, perasaannya kacau, sehingga orang masyarakat patutnya tahu, oh ini orang gangguan nih. Kenapa disebut skizo? Karena kacau. Konflik antara 3 komponen manusia yaitu pikiran, perasaan, perilaku nggak balance. Ya, dia bisa ketawa sendiri nggak ada yang lucu. Dia bisa menangis sendiri nggak ada kesedihan. Dia merasa ada ancaman karena ada halusinasi, karena ada waham dan sebagainya. Jadi kalau itu sudah paham, sehingga ringan pun gangguan jiwa. Kalau disebut ODGJ. Iya. Nah, berat juga sama. Hanya tadi karena gradasinya menyebabkan dia dikategorikan ringan, sedang, berat, maka kita sebut dia ODGJ juga. Hanya kategorinya saja. Jika pada tahun 2021, prevalensi ODGJ adalah 20% dari penduduk Indonesia, maka dari total 270 juta penduduk, terdapat 54 juta yang potensial menderita gangguan jiwa. Tentu saja jumlah terbesar adalah gangguan jiwa ringan, seperti stres ringan yang timbul karena masalah sehari-hari. Sementara data Kemenkes pada tahun 2018 menunjukkan 450.000 orang Indonesia mengalami gangguan jiwa berat termasuk skizofrenia. Belum diketahui jumlahnya setelah pandemi, tapi diperkirakan meningkat cukup signifikan. Jika berbicara soal kesehatan mental, tak lepas dari sosok Kunto Aji yang merupakan seniman sekaligus penggiat kesehatan mental. Tim Lentera berusaha menghubungi pihak Kunto Aji untuk mewawancarai tentang kesehatan mental yang pernah ia alami. Namun sayangnya, sampai saat ini masih belum ada jawaban perihal kesiapan untuk kami wawancarai. Meski demikian, tim Lentera tidak putus asa untuk mencari tahu apakah yang dialami oleh penderita skizofrenia. Seperti dituturkan oleh Dr. Fidiansah, penderita skizofrenia sebetulnya dapat hidup normal. Fadita misalnya, gadis ini mengaku sebagai penderita skizoafektif tipe campuran. Artinya, ia mengalami sekaligus kombinasi gejala skizofrenia, yaitu halusinasi atau delusi, serta gangguan suasana hati atau mood, misalnya depresi, yang terjadi bersamaan. Gangguan jiwa jenis ini dapat dialami saat seseorang mengalami kejadian yang sangat traumatis di masa kecil atau remaja. Saking beratnya, peristiwa yang dialami penderita pun mengalami tekanan kejiwaan yang berdampak kepada jenis gangguan skizofrenia tipe campuran. Aku ngerasa kayak aku nggak nyangka bakal mengidap seperti itu gitu kan. Jadi juga nggak bakal jadi kayak ada motivasi tersendiri untuk jangan sampai terulang lagi, untuk kembali dirawat lagi. Jadi kayak aku tuh memotivasi diri aku untuk jangan sampai dirawat lagi. Jadi kayak aku bener-bener self recovery sendiri untuk kayak lebih menerima sih, butuh penerimaan itu kayak, oh iya gue tuh beneran emang sakit itu loh, gitu loh. Jadi nggak ada yang perlu nggak ada yang perlu dicemasin, khawatirin udah terjadi juga. And then nggak semenyeramkan itu, dan memang kita harus sabar sih, harus sabar karena nggak gampang buat recovery-nya itu. Ibu aku, mama aku. Emang ibu di mata kita tuh seperti apa sih? Seperti malaikat. Seperti malaikat aku, bener-bener. Makanya kalau lagi kumat juga kadang-kadang, bukan kumat sih, kayak kalau lagi mood swing gitu, kayak sabar, ayo bisa ngontrol, bisa ngendaliin gitu, kayak bunda yang selalu, ibu aku tuh, aku manggilnya bunda yang selalu ada buat aku dan support aku di setiap situasi kondisi apapun, yang selalu kalau aku curhat tentang teman kayak apa, biarin aja gini gitu. Jadi bunda itu udah kayak malaikat tanpa sayap. Makasih banyak banget udah bisa ngerawat aku sampai sekarang. Makasih banyak banget udah sabar sama aku. Dan gak malu gitu loh, tetap nyuruh aku. Makasih.
tetap nyuruh aku buat kuat, buat strong, buat tough, buat tegar. Dan tanpa kalian aku bukan apa-apa sih. Dan aku merasa bukan cuma kalian doang kok yang bangga punya anak kayak aku, tapi aku juga bangga mempunyai orang tua kayak kalian gitu loh. Jadi kayak aku bakal ngelakuin yang terbaik buat kalian, karena kalian juga melakukan yang terbaik buat aku selama ini, udah ngerawat dari kecil sampai sekarang. Dan aku bisa sih ngerasain kasih sayangnya kayak apa. Jadi aku juga mau nanti kalau aku udah kerja, kalau aku udah berkeluarga juga, aku mau menunjukkan, aku juga akan menunjukkan kasih sayang yang sama gitu ke orang tua aku. Jadi makasih, I love you banget. Halo buat semuanya teman-teman yang mungkin seperti aku mengidap penyakit kesehatan mental. Jangan pernah menyerah, karena maksudnya apa? Jangan pernah menyerah bahwa ini tuh nggak akan sembuh tuh, jangan. Tapi karena kita kan hidup itu namanya berproses ya, maksudnya hidup itu terus belajar, selalu belajar. Jadi jangan berhenti, jangan, maksudnya sampai kapanpun kita harus tetap berproses. Even yang normal pun juga gitu kan, terus belajar, selalu belajar. Jadi kayak jangan putus asa. Jadi kayak kan banyak juga yang side ya, yang side karena itu. Jadi ini bukan suatu hal yang buruk kok. Ini bukan suatu hal yang buruk. Jadi kejar mimpi kalau bisa, karena ini bukan suatu penghalang. Penyakit kesehatan mental itu bukan suatu penghalang. Kita tetap bisa kejar mimpi, tetap bisa mengerjakan passion kita. Jadi dan jangan terlalu dengerin omongan orang yang kurang baik, karena omongan kurang baik itu kan nggak bagus buat penyakit kita, kesehatan mental kita. Jadi penyakit kesehatan mental itu bisa sembuh kok, dan nggak mengganggu kalau kitanya bisa mengontrol dan ngendaliin gitu. Sakit pada jiwa memang sering tidak terlihat, berbeda dengan sakit secara fisik yang kasat mata sehingga mudah diobati. Bahkan seorang penderita ODGJ kadang tidak tahu bahwa dirinya sakit. ODGJ juga masih menjadi stigma. Penderitanya sering disingkirkan oleh keluarga yang seharusnya mendampingi dan mengupayakan kesembuhannya. Beruntung Indonesia memiliki orang-orang yang tulus membantu sesamanya. Orang-orang seperti Kiai Rafiuddin, Pak Dadang, serta para sukarelawan yang tak mengenal kata pamrih adalah pahlawan kehidupan yang sebenarnya. Bagi mereka, kehidupan harus terus diupayakan, meski kematian di ambang mata. Mereka tak banyak berkata-kata, tapi setiap penderita sakit jiwa yang disentuhnya paham rasa kasih sayang mereka kepada sesama melebihi cintanya kepada diri sendiri. Ojo balung hati, ojo pikiran. Di tradisi, kamu nerima undangan. Ojo balung hati, ojo pikiran. Di tradisi, kamu nerima undangan. Ojo balung hati, ojo pikiran. Jenar yang kutumayang carune, yang kutumayang